Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zini Prianti dengan NPM 2023 11.100. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Oracle Apex dari pertemuan-pertemuan yang sudah diberikan. Di sini saya mengambil studi kasus tentang analisis dan pembaruan data karyawan. Nah, di sini kita masuk ke Oracle Apex-nya, di mana Oracle Apex ini sudah menyimpan data-data sebelumnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar sederhana dalam SQL, ISO, database programming with SQL. Nah, di sini saya akan menggunakan select department ID, kita count employee, kita masukkan data untuk karyawan juga, employee ID, lalu dikasih as jumlah karyawan. Selanjutnya di sini kita kasih from karyawan atau employee, lalu kita group by atau kita kelompokkan departemen ID. Nah, dalam dasar-dasar sederhana SQL ini terdapat banyak. Di sini saya menggunakan kata kunci group by, di mana group by ini berguna untuk mengelompokkan data-data karyawan yang ada di departemen. Kita coba run. Nah, ini hasilnya setelah di run. Muncul ID departemen dan juga jumlah karyawannya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ekspresi kondisional atau kondisional ekspresi one function dan multiple function. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan multiple function. Kita tulis lagi select. Setelah itu kita D departemen. Name. Ini kita akan masukkan namanya dan juga menghitung rata-rata gaji seorang karyawan itu. Multiple function sendiri yaitu merupakan fungsi ganda. Nah, kita bisa mencari sekaligus as atau rata-rata gaji. From employees, karena yang ingin kita cari adalah karyawan, maka kita masukkan keterangannya. Lalu kita masukkan join. Nah, disinilah gunanya juga multiple function itu. Terdapat, kita gabungkan with on to department dengan departemen ID. Kita inisialisasi dulu. Group day departemen. Name, namanya tadi. Ini ada having rata-ratanya tadi, salary atau gaji, dimana dia besar 8.000. Order by dikelompokkan rata-ratanya dengan DEX. Selanjutnya kita coba run dan munculnya seperti ini. Nah, di sini ada nama departemennya dan di sini ada rata-rata gajinya. Selanjutnya fungsi join group function dan operator database programming SQL. Nah, pada penjelasannya ada join group function dan operator database programming with SQL. Di sini saya menggunakan join, di mana yang saya gunakan adalah inner join. Untuk melakukan kodenya seperti ini, kita tulis select. Selanjutnya dia departemen ID, dia departemen
name, lalu ada sum totalnya ke salary dari gaji karyawan, total gaji. Selanjutnya ada from, kita carinya di employee. Nah, di sini kita pakai join, atau join ini biasanya disebut penggabungannya. Departemen, on, ke departemen ID, sama dengan di departemen ID, masih menggunakan group by tadi untuk mengumpulkannya. Departemen name. Jadi kita di sini akan mengumpulkan nama departemen dan departemen ID pada karyawan, juga pada total gajinya. Nah, lalu jika sudah, kita coba run. Nah, seperti ini tampilannya. Yang dikelompokkan kalau tadi kan cuma rata-rata gaji sama nama departemen aja. Nah, ini ada departemen ID, nama departemen, dan juga total gajinya. Selanjutnya, saya akan menggunakan subquery dan juga DML. Nah, yang akan saya pakai di sini adalah bagaimana menerapkan DML-nya. Kita akan mengupdate. Tulis dulu select employee ID dengan first name, last name, dan juga gajinya from employee, dimana ini menyimpan data dari employee ID yang sebanyak 101. Jangan lupa ditanda titik koma. Nah, untuk memunculkannya, ini untuk memunculkannya, tapi sebelum itu kita harus mengupdate-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah, kita coba run dulu yang ini. Apakah kode ini berhasil? Nah, munculnya seperti ini. Nah, employee ID ada 101, first name namanya Nena, dan last name-nya Kocar. Untuk gajinya itu 20.570. Nah, untuk mengupdate-nya, kita perlu memasukkan emailnya, kita perlu update employees dengan salary sama dengan salary dikali atau ditanda dengan tanda bintang atau ini disebut juga set salary sama dengan salary dikali 1.1. Ini adalah menaikkan gaji sebesar 10%. Nah, ini dinaikkan gajinya yang Nena tadi, dinaikkan sebesar 10%. Kita update. Mana? Disimpan di employee ID 101. Nah, disimpan di data ini. Sama dengan 101. Nah, kita coba update. Kita run. Nah, ini tandanya jika 0,0 second ini berarti tandanya berhasil. Kita cek lagi tadi 20.570. Coba kita lihat apakah ada kenaikan gaji. Nah, gajinya sudah naik 10%, di mana ID 101 dengan nama Nena dan juga last name-nya Kocar, gajinya sudah naik menjadi 22.627. Kita masuk ke DDL dan constraint. Nah, saya menggunakan fungsi DDL-nya. Pertama, kita akan menambahkan kolom is active, di mana kita bisa menggunakan alter table departemen, karena kita tadi untuk sebuah departemen, jadi kita menggunakan data departemen. Add, nah ditambahkan, ini aktif atau enggak nih? Aktif. Nah, dimasukkan juga tipe datanya, dimana kita menggunakan tipe data chart yang versi 1. Terus ada default tanda Y, salah satu aja, Y, dan jika not null. Nah, selanjutnya kita buat alter table departemen, add constraint. Is aktif. Jika departemen aktif, maka cek is aktif
Y bertanda Y jika aktif, dan jika tidak aktif bertanda 0 atau N. Beri titik koma. Sudah bisa atau belum definisi constraint pada tabel performance-nya, kita harus lakukan select constraint, tipe constraint-nya apa, dan mencari kondisinya dari data user constraint di mana data tersebut simpan di tabel, nama tabel bernama department, and constraint name sama dengan check department is active. Nah, kita coba cek ya, run. Nah, sudah masuk. Di sini ada check department is active. Nah, constraint-nya tipenya C atau is active. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi view, sequence, index, dan sinonim. Dimana saya akan menggunakan fungsi index untuk penerapannya. Kita tulis kodenya select index name, table name, table owner, dan kode uniknya unique status, and from user index, di mana terdapat di tabel nama dalam employee departemen serta jobsnya. Kita gabungkan lagi ke tabel nama, indeks nama. Untuk pembuatan dulu, kita butuh indeks departemen name departemen name. Kita buat dulu create index. Jika sudah, kita coba run, dan berhasil. Keluarlah jadi ada nama index, table name, table owner, unixnya, dan juga statusnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.